Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar pada program Intek D3 Keperawatan. Kali ini adalah minggu pertama kita atau minggu pertama pertemuan kita, yaitu setelah Bapak Ibu sekalian membaca RPS. Kemudian sudah memahami isi RPS-nya, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengkajian pada keperawatan atau initial nursing assessment. Saya rasa pada prinsipnya tidak ada yang berbeda initial nursing assessment yang telah Bapak Ibu pelajari sebelumnya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Hanya saja yang berbeda adalah fokus pada pengkajian keperawatannya, yaitu sudut pandangnya atau perspektifnya mungkin akan lebih multi perspektif atau lebih dalam begitu. Kita masuk pada materi yang pertama. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dari pengkajian keperawatan itu adalah sebagai bahan pertimbangan atau salah satu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data agar nanti rancangan keperawatan atau asuhan keperawatan yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kemudian yang kedua adalah suatu bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab perawat kepada pasiennya agar dapat membuat bukti dokumentasi yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh perawat ya, termasuk aspek fisik, data objektifnya, subjektif ataupun yang melatar belakangi si pasiennya termasuk persepsi budaya begitu ya. Kemudian juga nanti ada mengevaluasi riwayat si pasiennya kenapa bisa sampai di treatment pada fasilitas kesehatan. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ruang lingkup atau tatanan keperawatan itu banyak sekali ya, mulai dari perawatan akut, perawatan intensif, perawatan di rumah, perawatan primer atau di fasilitas kesehatan 1, kemudian spesialisasi keperawatan. Jadi, dalam 5 aspek ruang dan lingkup tatanan keperawatan ini, semuanya itu pasti ada pengkajian keperawatannya. Hanya saja yang membedakannya adalah perspektif dalam memandang si pasiennya apakah dalam melakukan perawatan akut atau dalam melakukan perawatan intensif atau dalam melakukan perawatan di rumah atau apakah itu dalam bentuk kuratif ataupun pencegahan atau misalnya berbentuk rehabilitatif ya di perawatan primer, kemudian ada juga spesialisasi keperawatan. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, proses keperawatan ya tidak berubah. Ada 5 step dalam proses keperawatan, yaitu pertamanya pasti pengkajian. Selanjutnya adalah diagnosa, yang ketiga adalah intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi, karena ilmu keperawatan ini bersifat sustainable atau berkelanjutan, jadi kita tidak akan bisa mungkin membuat suatu diagnosa yang tepat dan cepat dan tepat atau yang tepat dengan pasiennya tanpa adanya data pengkajian yang komprehensif. Begitu juga dengan intervensi, implementasi, dan evaluasi ya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa memberikan evaluasi yang tepat kepada pasiennya kalau seandainya dari pengkajiannya saja kita sudah tidak tepat. Nah, kita masuk pada fokus yang pertama, yaitu apakah saja sih yang akan kita bahas dalam pengkajian keperawatan ini. Pertama itu adalah data subjektif, ya sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, data subjektif adalah data yang berasal dari pasien dan keluarganya. Kemudian data objektif adalah data yang bisa didapatkan dari tenaga kesehatan ataupun data yang berasal dari pasiennya namun bisa kita pertanggungjawabkan melalui pemeriksaan penunjang atau bisa dibuktikan dengan hasil validasi yang kuat melalui pemeriksaan-pemeriksaan fisik ataupun tanda-tanda vital ya. Kemudian ada riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya, riwayat keluarga, dan riwayat psikososial. Nah, ini sudah kita bahas di awal tadi apa-apa saja sih bentuk pengkajian dalam proses keperawatan ya. Jadi di pengkajian keperawatan itu ada proses pengamatan, pemeriksaan, wawancara, dan pengumpulan riwayat-riwayat yang sesuai dengan si pasiennya. Kemudian yang tidak kalah berbeda dari yang proses sebelumnya adalah
kita ada memvalidasi data, jadi tidak semua data yang disampaikan oleh si pasien itu adalah benar ya, jadi harus divalidasi juga oleh tenaga kesehatan atau perawatnya. Kemudian metode pengkajian ada banyak ya, pertama wawancara, observasi, kemudian pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital, kemudian ada juga konsultasi. Nah, berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengkaji pasiennya maupun dalam memberikan komunikasi terapeutik kepada si pasiennya. Nah, pengkajian ada 3 tahap ya. Pertama adalah tahap awal, seperti pada komunikasi-komunikasi terapeutik yang lainnya. Tahap awal adalah di mana kita bisa membina trust dengan si pasiennya dengan memperkenalkan diri, kemudian mengatur posisi senyaman mungkin. Yang paling penting adalah memberikan atau menginformasikan apa tujuan kita untuk bertemu dengan si pasiennya. Misalnya tujuan kali ini adalah untuk melakukan pengkajian gitu, atau misalnya tujuan kali ini adalah untuk mengukur tanda-tanda vital gitu, atau melakukan pemeriksaan fisik. Yang berikutnya adalah tahap kerja, yaitu actionnya ya, mengumpulkan informasi dalam bentuk wawancara, pengamatan, pemeriksaan fisik ataupun konsultasi. Tahap akhir adalah tahap kesimpulan, bagaimana kita menutup wawancara, menjelaskan proses pengkajiannya dari awal sampai selesai, kemudian apa hasil pemeriksaannya dan apa langkah berikutnya. Misalnya berikutnya adalah memberikan intervensi atau misalnya tahapnya adalah tahap rehabilitasi dan lain-lain. Nah, yang harus diperhatikan dalam memberikan pengkajian yang pertama itu adalah general appearance atau body language atau penampakan atau sikap yang akan kita perhatikan dari masing-masing klien kita. Jadi masing-masing klien itu berbeda tumbuh kembangnya, berbeda juga general appearance yang bisa kita tarik kesimpulan ataupun yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah neonatus atau infant. Karena ini adalah neonatus atau infant yang legalnya itu adalah kepada orang tua, jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana interaksi antara orang tua dan anak ya. Kemudian gaya tubuh orang tuanya, apakah menunjukkan tanda-tanda mistrust atau ketidakpercayaan, skeptis, misalnya cemas yang berlebihan atau penuh harap ya, atau ekspresi spontanitas yang ditampilkan oleh orang tua pada saat kita melakukan pengkajian kepada neonatus atau infant. Karena kalau seandainya memperhatikan riwayat, maksudnya memperhatikan mimik wajah bayi ya pasti sama saja ya, karena bayi bahasanya cuma satu, yaitu menangis kan, cuman arti menangisnya aja yang beda-beda. Yang kedua adalah young child atau bisa juga anak-anak pada fase umur preschool ya, 3-5 tahun. Nah, anak-anak 3-5 tahun ini adalah anak-anak yang sudah mengenal ego, kemudian sudah mengenal emosi dan mengenal proses pengambilan keputusan. Jadi otomatis mood anak juga diperhatikan. Kemudian afek kondisi mental dan psikologi si anak pasti akan mempengaruhi proses pengambilan data kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan anak ya berarti tergantung dari tumbuh kembang anaknya tadi itu ya. Nah, kemudian bahasa yang berbeda-beda pada setiap anak, apakah memakai bahasa yang monologi atau bahasa langsung seperti itu. Nah, kalau seandainya dewasa ya lebih lugas ya, artinya dewasa karena proses pikir yang sudah lengkap, berarti tinggal menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan si pasiennya. Oke, ini saya rasa Bapak Ibu sudah pada tahu ya apa itu sumber data yang sudah kita bahas tadi di awal. Ini yang sedikit mungkin diperdalam atau mungkin sebelumnya sudah pernah belajar juga apa itu analisis gejala atau keluhan yang biasanya kita kaji pada riwayat kesehatan sekarang ya, atau riwayat kesehatan akut pasiennya, yaitu melalui metode PQRST, yaitu P atau provokatif dan variatif atau penyebabnya ya. Jadi misalnya ketika yang paling gampang itu adalah contohnya nyeri. Jadi apa sih yang menyebabkan nyeri gitu?
Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh si pasiennya untuk mengurangi dan memperbaiki gejala nyeri tersebut. Jadi itu yang kita kaji di paliatif atau provokatif. Itu misalnya mual muntah, apa sih yang menyebabkan mual muntah, atau apa yang menyebabkan nyeri dada, atau apa yang menyebabkan kaku kuduk. Jadi apa keluhannya, nah itu diperdalam dengan PQRST. Kemudian kualitas dan kuantitas ya, bagaimana gejala ini dirasakan, apakah seperti tertimpa benda berat, atau apakah misalnya seperti tertusuk-tusuk, nyerinya seperti terbakar gitu. Jadi kualitas dan kuantitas keluhan utama tadi itu diperdalam dengan metode ini. Yang ketiga adalah regional atau area radiasi ya. Seberapa jauh sih si keluhan utama itu menyebar atau mengganggu. Jadi kalau nyerinya sampai mana? Misalnya kalau nyeri ulu hati nyampe punggung nggak gitu. Atau misalnya kalau nyeri kepala sampai leher nggak kayak gitu ya. Atau misalnya kalau seandainya nyeri dadanya menjalar atau tidak gitu ya. Jadi area radiasi atau range-nya. Jadi dia menyebar sampai mana sih gitu. Ya, kemudian tingkat keparahan atau skala ya bisa lewat angka. Contohnya kalau di nyeri bisa pakai NRS, bisa pakai FACE, bisa pakai numeric rating scale, tadi sudah saya bahas juga. Pakai FACE scale pada anak-anak, ya. Jadi misalnya lewat angka 1 sampai 5 seberapa parah gitu. Atau kalau seandainya nggak bisa diangkakan, menceritakan seberapa parah sih tingkat keparahan atau yang dirasakan oleh si pasien di keluhan utama tadi itu. Selanjutnya, yang kelima adalah T atau waktu, time ya. Jadi kapan gejala itu terjadi, apakah bentuknya berpola atau tidak berpola, intermittent ya. Misalnya pagi aja, tiap pagi, tiap sore, tiap malam, atau sekali 8 jam. Atau begitu obatnya habis, nyerinya dirasakan lagi. Gitu. Kemudian berapa lama durasi atau gejala tersebut terjadi? Misalnya selama 1 jam, 30 menit, atau misalnya 2 jam gitu. Atau misalnya cuma 15 menit atau cuma misalnya 10 menit saja. Jadi ini dipakai atau dapat kita pakai untuk menentukan apa sih yang menyebabkan keluhan utama itu terjadi begitu lewat metode PQRST ini. Nah, ini adalah beberapa metode juga yang dipakai untuk mengkaji. Ini adalah sampel method ya, namanya sign atau simptom, tanda gejala yang keluar, kemudian ada riwayat alergi atau tidak, riwayat medikasi sebelumnya, atau alergi juga bisa alergi makanan ya, alergi obat-obatan, konsumsi obat-obatan sebelumnya, kemudian makanan terakhir yang dimakan, dan kejadian sebelum akut situasi. Jadi misalnya kejadian sebelum keluhan itu dirasakan secara aktual, begitu ya. Bisa juga kita pakai metode yang ini selain metode PQRST yang tadi. Nah, di riwayat kesehatan dahulu, jadi di riwayat kesehatan dahulu ini ada berbagai macam perspektif ya kalau di anak-anak atau seandainya di penyakit imunologi atau yang berhubungan dengan imun, apakah misalnya status imunisasi anak tersebut atau status imunisasi seseorang pasien itu tuh lengkap atau tidak, karena dengan adanya status imunisasi itu akan mempengaruhi kekebalan dia terhadap patogen yang menyerang imunnya itu. Contohnya misalnya kalau anak-anak nggak diimunisasi BCG ya mungkin aja someday 2-3 tahun setelah itu dia bakal kena TBC gitu. Atau misalnya dia akan kena campak, atau misalnya dia akan kena polio gitu karena imunisasinya nggak cukup gitu ya. Atau misalnya kayak influenza, nggak pernah vaksin influenza walaupun vaksin influenza bersifat tambahan ya, tidak wajib, tapi itu pasti akan mempengaruhi kerentanan seseorang dalam mempertahankan diri terhadap virus influenza. Atau misalnya vaksin tetanus gitu ya, lengkap nggak lengkapnya vaksin tetanus mempengaruhi
seseorang misalnya terkena tetanus ketika misalnya ada kejadian yang menstimulasi. Kemudian selanjutnya adalah riwayat obstetri atau ginekolog. Obstetri dan ginekolog ya pada maternitas dan anak. Jadi apakah misalnya sebelumnya, misalnya nih ada kasus infertil begitu. Dilihat dulu riwayat obstetrinya, ada nggak penggunaan obat-obat KB atau hormonal, atau misalnya pada kista, ada nggak konsumsi obat-obatan hormonal yang mungkin memicu si ketidakseimbangan hormonnya, begitu juga riwayat pemakaian ketidakseimbangan hormonal yang lain atau pengobatan ya. Kemudian riwayat persalinan, apakah persalinannya normal, dibantu dengan alat atau misalnya melalui operasi atau SC. Dan kondisi-kondisi penyakit lainnya yang bisa memperberat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan keluarga, ya di riwayat kesehatan keluarga saya rasa tidak banyak berubah, ya pastinya adalah penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif. Nah ini yang lebih bersifat komprehensif ya, aspek budaya. Jadi banyak rumah sakit sekarang itu yang dia mampu menerima atau memberikan layanan kepada masyarakat yang multi etnis gitu. Contohnya kayak Indonesia sekarang tuh beberapa tipe rumah sakit itu sekarang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang multi etnis gitu ya, baik masyarakat Indonesia sendiri yang multi etnis ataupun misalnya perawatan kepada warga negara lain begitu. Nah, otomatis aspek budaya akan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan gitu. Jadi misalnya nih kalau di Minang aja tuh budayanya tuh udah macam-macam gitu. Artinya etnisnya udah macam-macam. Ada yang orang pesisir, ada yang orang Dare gitu, ada yang mungkin dia pendatang atau perantau. Pasti level tingkatan budayanya udah pasti akan berbeda. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian nanti bekerjanya di daerah yang bukan daerah aslinya, sudah pasti masyarakat sekitar itu akan mempengaruhi budaya ini, itu akan mempengaruhi bagaimana pola pikirnya terhadap memandang kondisi kesehatannya. Kemudian support system sudah pasti ya, jadi proses pengambilan keputusan kayak misalnya di sini secara matrilineal atau patriarki, atau dia secara independen bisa menentukan keputusan medical decision untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dari nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap tabu atau tidak. Jadi kalau seandainya nih sekarang tuh 2020, kalau seandainya ada orang yang kena AIDS terus bilang bahwa dia tidak menikah, tapi misalnya dia tinggal bersama, kemudian dia tahu gonta-ganti pasangan, tidak mempunyai komitmen, itu bukan suatu hal yang tabu lagi untuk ditanyakan langsung secara terbuka kepada si pasiennya, walaupun harus dengan privasi ya. Tapi kalau seandainya kita bayangin itu adalah 10-15 tahun yang lalu, hal itu mungkin nggak akan mungkin bisa terungkapkan secara terbuka oleh si pasien atau oleh keluarganya gitu, karena apa namanya, kehidupan hidup bersama tanpa adanya komitmen itu dianggap sebagai sesuatu yang terlarang dan itu adalah melanggar norma sosial. Nah, jadi nilai-nilai yang sedikit ini pasti akan mempengaruhi si perspektif si pasiennya. Preferensi makanan udah pasti ya, preferensi makanan misalnya kayak orang sini lebih suka makanan yang bersantan, makanya tuh kayak rumah sakit stroke itu adanya di Sumatera Barat gitu, karena memang preferensi makanannya yang berbeda dari masyarakat, misalnya kayak di Jawa. Kalau di Jawa kan nggak ada rumah sakit stroke ya gitu, karena mungkin nggak suka makanan bersantan, tapi sukanya makanan manis, contohnya kayak gitu, atau fast food yang lain. Oke, kita ke dokumentasi. Jadi setelah semua proses pengkajian itu sudah terlalui, yang terakhirnya adalah kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Ya, proses dokumentasi ini udah pasti pertamanya adalah identitas dulu, kemudian kita masuk ke riwayat kesehatan yang tadi kita kaji di awal, riwayat kesehatan sekarang,
atau riwayat kesehatan keluarganya, riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat pembedahan, riwayat masa lalu, ya kemudian riwayat nyeri yang kita kaji misalnya apa di mana lokasinya, kualitas, atau penggunaan obat-obat anti nyeri ya karena nyeri juga masuk pasien safety sekarang. Oke, ini tadi sudah kita bahas di awal. Nah, ini adalah beberapa model konseptual yang dipakai dalam proses pengkajian keperawatan. Jadi ini tidak akan kita bahas di pengkajian keperawatan dasar karena beberapa model konseptual ini itu melekat pada beberapa bagian dari keperawatan. Contohnya kayak model self care OREM itu adanya mungkin nanti teman-teman belajarnya di keperawatan kritis atau di keperawatan gawat darurat. Ya, belajarnya di keperawatan intensif. Jadi setelah pengkajian keperawatan umum, nanti di dalamnya ada model self care OREM, bagaimana kemandirian si pasiennya dalam tatanan perawatan intensif. Gitu. Atau misalnya model adaptasi Roy, yang ada respon psikologisnya terhadap penyakit vonis penyakit kronisnya gitu ya. Kemudian fungsional Gordon yang biasanya mungkin dipakai di KNB, sistem terbuka King yang juga dipakai dalam komunitas ya karena ada level adaptasinya dan fase rehabilitatifnya juga. Model lingkungan atau yang di teori Florence Nightingale juga biasanya dipakai di komunitas. Proses kehidupan Roger biasanya juga di KMB, kemudian model sistem yang dipakai di Betty Newman juga dipakai di komunitas, kemudian perilaku Johnson, dan yang terakhir adalah Virginia Henderson. Jadi berbagai macam model konseptual ini nanti akan melekat begitu teman-teman masuk kepada keperawatan yang lebih spesifik atau biasa kita lebih kenal di yang tadi ruang lingkup atau tatanan keperawatan yang kita bahas di awal ya, contohnya kayak keperawatan primer, ada keperawatan spesialisasi keperawatan, ada keperawatan akut, ada keperawatan intensif. Nah, ini adalah berbagai perspektif model konseptual yang memperdalam pengkajian keperawatannya. Oke, saya rasa cukup dalam kuliah kali ini. Mudah-mudahan cukup bisa menstimulus teman-teman dalam memperdalam lagi apa itu pengkajian keperawatan. Saya cukupkan kuliah ini. Kalau seandainya masih ada pertanyaan terkait pengkajian keperawatan, silahkan dimasukkan dalam forum Q&A dalam iLearn-nya ya pada masing-masing topik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.